Shalom semua. Haleluya. Amen. Tadi udah doa ya, apa saya perlu doa lagi? Itu gaya GBI yang mesti hamba Tuhan mesti doa lagi. Halo. Oke, coba ya. Aku mau gallery view dulu supaya nanti aku mau shalom. Kalau Anda dengar bisa kasih kayak gini ya, dikasih ada jempolnya atau ada tepuk tangannya ya. Shalom. 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 Kita lagi tes. Jempol. Tes ada satu, dua, tiga. Yang dengar. Ada 4, 5. Gimana ini? Bu Tintin gimana? Bu Ayin gimana? Oke, thank you Christina, Winnie. Siapa lagi yang dengar? Bisa dengar ya? Oke. Gimana? Halo, shalom. Aku mau make sure aku kedengaran dan kelihatan. Bisa dengar ya? Haleluya! Oke. Selamat siang semua. Saya bersama dengan istriku tercinta. Dan istri saya nggak mau fotonya kelihatan di sini. Dia minta digeser ininya. Aku nurut aja ya. Gitu. Istriku memang perfeksionis ya. Nah, saya langsung akan share screen. Kalau saya share screen, resikonya ya saya jadi kecil di samping, tapi nggak apa-apa ya daripada oke, ada kelihatan ya. Oke. Women of love. It's time to speak to the women of love dari GBI City of Love. City of Love, there's women of love, and everybody's just love, 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 love. And I think it's fantastic. Terima kasih banyak. Saya juga tadi berdebat dengan istriku. Aku bilang, itu pujian penyembahan, itu rekaman. Mereka cuma pasang rekaman, terus mereka ikut nyanyi. Itu itu bukan live worship, itu rekaman yang diputar, tenang aja. Terus istriku sampai buktiin, dikasih lihat, oh iya baru saya lihat, oh my gosh, it's really like worship dari gereja, dan saya sangat terharu. Saya pikir, wow, that's really beautiful, it's really amazing. Aku merasa worshipnya sangat memberkati saya, sampai saya sangka itu rekaman. Jadi thank you so much ya untuk worship team. Karena kalian betul-betul kalian worship, dan bahwa kalian hadirkan live worship buat acara seperti ini di siang hari, menurut saya itu something very special and something very wonderful. So thank you, right? Very right? nice. Okay, is that good? Yes. Is that a good job, right? Okay. And istriku ini tahun 1992, ini Mark ini like company, right? Melayani sejak tahun 1992, Mark dan Ira gitu. Jadi it's like company, ini udah mau 30 tahun. Give me fist bump. Kemudian ini adalah keluarga kami, anak kami 3, Holly, mungkin kalian banyak yang udah tahu. Holly, lahir pertama dengan Down syndrome. Dia ada di kamar situ lagi main game Pancake Makers. Karena aku bisa dengar dia bikin pancake di itu. Kemudian ada kedua anak laki saya, Cody sebelah kiri sudah wisuda, lagi kerja di Nashville, Tennessee. Kemudian sebelah kanan ada TJ, dia kuliah tahun kedua di Cleveland, Tennessee. So both of my boys are in Tennessee. Yeah, near the city of Memphis, Tennessee, the home of Elvis, and Nashville, the home of country music. How powerful and wonderful. Ini adalah istriku tercinta. Hari ini kita bicara mengenai give thanks in all things. Ini kemarin di Bali, kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Foto-foto, ada professional photographer, ya itu adalah resepsionis yang disuruh pakai HP. Dan kemudian aku mau katakan happy birthday to my wife. Hari ini ulang tahun istriku tercinta. Oh wow.
dia semakin muda, semakin cantik, semakin menawan, semakin bijaksana dan powerful. So kebetulan jatuhnya hari ini officially 18 November menurut surat lahir, akte kelahiran. This is the birthday of Hiram Clinton. Happy birthday, honey. Thank you, darling. Oke, sebelum saya lebih jauh, saya nggak izin dulu, tapi saya rasa itu kayaknya nggak mungkin kalian bilang enggak ya. Masa kalian nggak mau tahu 2 menit, 3 menit mengenai apa yang saya kerjakan hari demi hari, tahun demi tahun, demi perjuangkan generasi anak di Indonesia. Jadi itu pelayanan kami CBN, bukan hanya CBN, kami ada juga Obor Pekan Indonesia, kami juga ada lembaga Orphans Promise, dan sekarang kami dari begitu banyak yang kami kerjakan, saya hari ini cuma kasih laporan, kasih selentingan sedikit. Ini kita berkembang ke arah partner-based educational media karena kita visi kami di dekade ini adalah making disciples of all nations. Jadi amanat agung dalam konteks membuat murid karena Yesus perintahkan kami untuk membuat murid dari semua bangsa. Jadi ini membuat murid, di dalam proses membuat murid tentu ada titik keselamatan, ada jauh dari Kristus, datang kepada Kristus, lahir ke dalam Kristus, tapi kemudian mereka harus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini adalah proses, dan proses itu paling luar biasa terjadi kalau dengan anak, ya. Anak yang paling mudah dijangkau, paling mudah dibawa kepada Kristus, dan paling mudah dijadikan murid Kristus. Jadi ini sebenarnya adalah fokus daripada pelayanan kami, dan kami memposisikan diri sebagai hamba, sebagai pelayan gereja lokal di seluruh Indonesia. Sekarang sudah 9.300 gereja lokal yang bermitra dengan CBN. Di masa pandemi kami fokus di 5.000 karena kami harus betul-betul efektif dan produktif di masa pandemi. So, produk-produk yang sedang kami persiapkan untuk semua gereja lokal, sehingga gereja lokal merasa dimampukan, dikuatkan, supaya mereka berfungsi dan secara real menjangkau komunitas mereka. Jadi gereja lokal yang paling bisa membuat murid dari segala bangsa, bukan NGO, kami NGO, tapi gereja lokal lah yang bisa bertindak membuat murid dari anak-anak dan remaja dan youth yang ada di tangan mereka di dalam gereja lokal. Tapi kemudian gereja lokal itu menjangkau komunitas di sebelah pagarnya, di komunitas di desa atau dimanapun. Jadi di ribuan lokasi, sekarang kami lakukan itu. Kami tolong gereja lokal untuk efektif. Nah, yang utama adalah Superbook, sekolah minggu Superbook sekarang di ribuan gereja. Tapi sekarang ada produk-produk susulan, School of Life. School of Life ini sekarang menjadi di 40 lokasi, tahun depan sudah lebih dari 50 lokasi. Ini adalah After School Kids Club. Jadi ini adalah gereja membuka kepada komunitas, anak-anak dari semua agama dan dari semua sekolah yang ada di wilayah itu. Bisa datang kepada gereja sebagai community center, dan mereka itu dapat bimbel, mereka bisa dapat nutrition, mereka dapat nutrition benefit, mereka bisa dapat character development, dan banyak sekali setiap hari Senin sampai Jumat di gereja lokal tersebut. This is really actually so wonderful, cuma saya nggak ada waktu untuk cerita. Nah, kemudian kami luncurkan di pertengahan tahun depan, ini lagi proses pembuatan naskah terakhir, kita masuk syuting bulan Januari, The Parenting Project. Ini adalah 13 modul delivery itu melalui media dan teknologi. Jadi every local church, setiap gereja lokal bisa memanfaatkan The Parenting Project untuk melatih orang tua mereka menjadi orang tua terbaik untuk generasi anak. This is a big deal. Ini penting. Kenapa? Karena waktu orang tua lalai, waktu orang tua tidak mengerti, waktu orang tua, dan kalian harus mengerti konteks Sabang Merauke, begitu
kita sedang bicara mengenai provinsi-provinsi Kristen yang syarat dengan pelecehan, dengan kekerasan, dan dengan berbagai macam masalah. Belum lagi keluarga Kristen di daerah kota yang mirip juga, memperlakukan anak dengan begitu buruk sehingga tercipta siklus yang rusak. Anak menjadi produk yang rusak, dia bertumbuh besar dan dia menjadi orang tua yang merusak anak mereka. Dan ini terus berputar dalam komunitas Kristen sekarang. Nah, kita mau menolong gereja lokal supaya memutuskan rantai kerusakan ini, memulihkan keluarga Kristen sehingga orang tua tahu benar bagaimana caranya membesarkan anak mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan cantik, dan walaupun mereka tidak sempurna, tapi belajar untuk minta maaf, belajar untuk menjadi manusia yang intim dengan anak-anak mereka sehingga keluarga yang sehat, generasi yang hebat bisa muncul dan tidak dilukai, ya, sehingga menjadi orang tua yang kemudian nanti akan membesarkan generasi yang luar biasa ke depan. Nah, ini kita sedang meluncurkan, dan ini saya paling bangga, saya paling suka cita, itu kalau saya bicara ini saya merinding. Ini udah kita launching Januari besok. Ini adalah Super 5, ini adalah PAUD untuk setiap gereja lokal. Setiap gereja lokal bisa membuka PAUD. Saya berapa tahun yang lalu, saya menjadi gemes. Kenapa? Saya keliling Indonesia, saya pusing. Setiap gereja, Senin sampai Jumat ditutup pintunya. Dia bukanya cuma hari Minggu doang. Sementara setiap masjid terbuka, mau datang 24 jam sehari, mau tidur di situ pun boleh. Tapi gereja lokal, dia tutup, dikunci pintunya, takut kaki dia itu dicuri atau gimana, nggak tahu. Jadi ini menggemaskan dan membuat hati saya itu terdesak, apalagi melihat anaknya begitu banyak sekali. Oh my gosh, kalau ke Nias, kami itu melayani di seluruh Pulau Nias, anak-anak itu berlimpah ruah, itu berlimpah-limpah, itu sampai kita ngitungnya juga kagak bisa gitu di desa, tapi gereja tutup. Jadi ini akhirnya menjadi salah satu faktor bagaimana supaya gereja lokal buka Senin sampai Jumat. Tadi School of Life, After School Kids Club, masalahnya School of Life nggak bisa dijual. Sementara PAUD bisa, gereja lokal bisa minta orang tua bayar. Kenapa? PAUD itu pendidikan formal. Ada informal, ada formal. Tetapi minimal itu bisa dibayar karena itu adalah kindergarten, itu adalah TK. Nah, ini kami pikir, oke, kami bagaimana caranya kami mempermudah dan menolong. Setiap gereja lokal bisa buka PAUD tanpa dia pusing. Bagaimana pendidikan guru, perjalanan guru, sampai PAUD itu resmi berdiri, bagaimana admin sekolah, bagaimana semua kurikulum, bagaimana kurikulum ada medianya, bahkan sampai augmented reality ada. Anak-anak itu pegang HP, melihat, oh ini pohon, lihat atas pohon, sampai pohon, akar pohon, dan seterusnya secara 3D digital di HP. Jadi ini semua resources kami sediakan, namanya Super 5. Kami launching ini untuk program contoh di 4 PAUD di bulan Januari, dan di pertengahan tahun depan kami buka untuk 100 pertama. Berharap tahun 2025 1000 PAUD itu bisa sudah berdiri, namanya Super 5, dan gereja-gereja rame-rame buka PAUD di seluruh Indonesia. Dan ini adalah PAUD yang gereja tidak harus bayar kami untuk buka. They don't have it. Karena kami tidak mau jualan dengan gereja lokal. Kami mau menjadi blessing bagi gereja lokal. Jadi pertama, gereja bisa buka dan tidak harus bayar apa-apa. Nanti di kemudian hari, kalau misalnya ada revenue, ada omset yang cukup memadai, kami minta persentase kecil aja untuk balik lagi kepada CBN supaya kami ditolong untuk membuka lebih banyak PAUD. So this is a project yang kami launching di tahun 2021. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tolong dukung kami. Kami sangat butuh mitra yang berdiri bersama dengan kami menjadi mitra CBN, memberkati bangsa ini. Saya nggak malu, saya nggak segan untuk saya minta kalian semua jadi mitra CBN, karena it's not for me anyway. It's for you, and it's for your country, it's for your nation, it's for your kids, it's for the next generation, it's for the great
generasi yang hebat bangkit di Indonesia yang menjadi pemimpin, menjadi amazing people of good character, good quality, good families, and amazing churches. Jadi kalau Anda mau menjadi mitra CBN, kami mengajak dan appreciate. Terima kasih banyak. Okay. So sekarang kami masuk kepada give thanks in all things. Yes. Karena ini Thanksgiving, ini tanggal 26 Kamis. Oh, well, anyway, in America it's Kamis ketiga bulan Desember. So next week is Thanksgiving. Mari kita baca ini bersama-sama 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang aku minta setiap daripada kalian katakan, bersukacita dalam segala hal adalah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan aku pribadi. Amen. So, kita mulai dari situ. Yang pertama hari ini yang kita mau pelajari adalah mengucap syukur. Ialah benih iman yang bertumbuh menjadi pohon yang subur kelak. Jadi mengucap syukur itu adalah your faith action. It's a seed. Biji itu bukan buah, biji itu bukan pohon. Biji itu adalah something small, sesuatu yang kecil, sesuatu yang ada di tangan, tetapi harus ditanam. Mengucap syukur adalah aksi kita tanam benih. Itu adalah tindakan iman kita. Pada suatu saat kelak, itu akan menjadi produktif dalam kehidupan kita. Itu akan menghasilkan buah. Itu akan menjadi pohon yang subur di kemudian hari. Okay? Jadi kita lihat ayatnya. Ya, tadi dibilang mengucap syukur. Pertama dikatakan di dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal. Tidak berarti karena segala hal. Ini kan beda. Mungkin Anda pernah dengar hal ini. Jadi in all things is different than for all things. Ya, kita tidak mengucap syukur untuk hal yang rusak, hal yang melenceng, hal yang menodai, hal yang merugikan, hal yang jelek. Kita tidak mengucap syukur untuk penyakit, karena penyakit itu membuat saya rendah hati dan itu datangkan kebaikan bagiku. No, that is not what the Bible says. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. There's a process. Anda bisa bayangkan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah seumpama sebuah jalan. Kita jalan di jalan itu. Jalan itu mungkin gelap, jalan itu mungkin sempit, jalan itu mungkin berduri. Ya, kita tidak mengucap syukur karena jalan itu. Kita mengucap syukur dalam proses melaluinya, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan setia, bahwa kita masih bisa menikmati blessing, berkat daripada Tuhan in all things. Yes. Yeah, in all things. Make sure kita pastikan bahwa kita memahami prinsip ini. We are giving thanks in them, through them, right? Not for them. Nah, di sini Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan, honey, can you read that? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Dan dibangun bertumbuh, di atas ya, Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Baik, berakar, Yes. tambah teguh seperti semakin kuat di dalam, terus. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur, ya. Jadi kita bicara bagaimana mengucap syukur adalah benih iman yang bertumbuh satu saat kelak menjadi pohon yang subur. Jadi di sini dikatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur adalah sebuah kesengajaan. Mengucap syukur adalah sebuah kesengajaan. Itu sengaja dilakukan tindakan iman untuk menaburnya
in spite of your feeling, in spite of the situation, sekalipun keadaan tidak mendukung, sekalipun perasaan kita kurang mendukung, saya perhatikan istri saya, semakin mature dia, semakin matang dia, saya lihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Ira, karena saya lihat dia itu kadang dia dihadapi dengan keadaan yang sangat, buat dia itu sangat, itu kayak, kenapa kok bisa gini ya? Ada ketidakadilan, ada masalah, ada tantangan, tapi dia bisa sekarang, dia bisa kayak menyadarkan diri, dan dia bisa katakan, tunggu dulu. Sebelum saya mulai berpikir negatif dan pesimistis, saya mau mengucap syukur. Dan saya perhatikan bagaimana dia memilih. Nah, itu tindakan iman kita, memilih untuk mengucap syukur, berarti sengaja, intentional. Nah, dengan kita lakukan itu sampai itu menjadi kebiasaan, sampai itu menjadi modus kita. Enggak, saya adalah orang yang mengucap syukur. Saya adalah pribadi yang suka mengucap syukur dalam segala hal, whatever. Tapi saya tahu Tuhanku bertata. Saya orang percaya sama Tuhan, saya percaya dia berkendali. Biasanya mengucap syukur itu pasti dibarengi dalam keadaan, kondisi, situasi yang tidak menguntungkan. Apapun, sakit penyakit, keuangan, tekanan-tekanan karena pandemik ini. Ya, karena it's easy untuk mengucap syukur kalau semuanya baik. Ya. Semua baik, semua lancar, company oke, anak-anak oke, cucu oke. Ini mengucap syukur itu bicara mengenai pada saat penekanan yang luar biasa. Apapun kondisi yang kita hadapi atau perasaan kita. And then, kalau itu udah jadi modus kita, hati kita melimpah dengan syukur. Jadi, ini bicara mengenai sesuatu DNA. This is who you are. We become people whose hearts are full of praise. Ya, dan ini sesuatu yang harus kita pupuk, harus kita garap, latih sampai kita menjadi seperti itu. Thank you, honey. Yang kedua, give thanks in all things. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, yang kedua, mengucap syukur, itu kata firman Tuhan, itu mendatangkan damai sejahtera. Silakan bisa kita baca sama-sama. Babe, can you read us? 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, so this is the promise ya. Ini adalah janjinya. Dikatakan, kamu itu gak usah kamu khawatir lah. Ya, tapi menghadapi itu semua, kamu berdoa, sampaikanlah semua keinginanmu, permohonan dan sebagainya. Tetapi tolong dibarengin dengan a grateful heart, dengan mengucap syukur. Ucap itu memperkatakan, menyampaikan. You have to speak it, bukan hanya dalam hati, bukan hanya dalam pikiran, tetapi your mouth, you need to give thanks. Mengucap syukur itu great Indonesian word ya, mengucap, mengucap means you speak it out, you proclaim it, you say it, you declare it, you thank it. Dan dikatakan begini, waktu kamu lakukan itu, waktu doamu, waktu kamu itu datang kepada Tuhan, dan kamu mulai mengucap syukur, damai sejahtera, itu secara kamu nggak ngerti lah, nggak usah juga kamu paham gimana caranya, apa yang switch di alam roh, apa yang tiba-tiba dinyalakan oleh kerajaan Allah. Is it the Holy Spirit? Is it the kingdom of God? Is it the principles of the kingdom? What is it? I don't know. Dikatakan itu melampaui akal kamu. Itu pokoknya kamu tahunya hadir aja. Apa yang hadir? Damai sejahtera. Dan itu turun, dan itu membungkus kayak kepompong, membungkus hati kamu, membungkus pikiran kamu. So here's the deal.
when you give thanks dengan hati kamu mengucap syukur sekalipun dan apapun, di sini firman Tuhan mengatakan some miracle happen in your life. Tiba-tiba hati dan pikiran kamu dibekali, right, dengan damai sejahtera, dimahkotai dengan damai sejahtera, dibungkus dengan damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Like, not fake peace, not yoga peace, not yoga peace because you are now one with the universe and at the end it doesn't matter. Anyway, tetapi ini bicara mengenai God blessing you with His peace. Wow, very cool, very cool. Yang ketiga, mengucap syukur pada saat yang sama, menghalau. And this is so important. Kalau itu mendatangkan damai sejahtera, berarti menghalau yang lain. I think this is so important. Listen, ada orang pernah katakan kepada saya begini, Mark, if you say yes to something, you're also saying no to something. I thought that's pretty cool, right? If you say yes to something, you're saying no to something. Can everybody see this? Right? So if you say yes, I came out. Oh, okay. If you say yes to Jesus, then you're saying no to the world, right? If you say yes to Jesus, then you're saying no to temptation. If you say yes to the Word of God, you're saying no to unforgiveness or to rebellion. So when you say yes here, you're saying no here. And so when you say, yeah, I'm going to give thanks, aku mau mengucap syukur, pada saat yang sama waktu damai sejahtera datang, pada saat yang sama itu menghalau yang lain. Kenapa? Firman Tuhan itu jelas sekali. Hidup dan mati dikuasai lidah. Coba kita lihat di sini ayatnya ya. Di sini katakan Amsal pasal 18 ayat 21. Can you read that, babe? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So it's choice kan. Ini intentional, sengaja. Waktu kita sengaja mengucap syukur, dengan sendirinya kita akan menuai daripada buahnya. Dan firman Tuhan berjanji damai sejahtera. Kemudian kita kalau menabur benih itu, nggak usah saat ini juga, nanti pada waktunya itu akan menjadi blessing dalam hidup kita satu saat kelak. Makanya di Amsal pasal 27, you don't need to read this one, babe. Nanti kamu sangka aku lagi khotbahin kamu. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Aku cuma baca ini bukan karena aku mau masuk ke dalam masalah pernikahan, ayo ibu-ibu jangan ngomelin suami, bla bla bla, nggak gitu. Maksud saya begini, when you fight, when you choose your words to judge, untuk menghukum, menghakimi, menuding, mendakwa, apa yang terjadi? You create the atmosphere. Jadi tanpa sengaja, tanpa sadar, kita sedang menciptakan atmosfer daripada pernikahan kita, daripada rumah tangga kita. Pikir anak kita nggak tahu. Anda bersangka bahwa anakmu itu tidak rasa, bahwa anakmu itu tidak sadar bahwa mama dan papa fighting, saling diami, ya, saling tuding, saling dakwa. Even me, saya umur 57 tahun, saya masih bisa ingat umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mama papa saya itu ribut, bertengkar, banting pintu, saling teriak, saling tuding satu dengan yang lain. And that was 50 years ago. Aku masih bisa ingat. Jadi ini so important ya, bahwa kita jaga perkataan kita dan kita memilih untuk mengucap syukur daripada kita menghakimi dan menuntut. Makanya Yesus katakan, Matius pasal 7, janganlah menghakimi supaya apa? Kamu tidak dihakimi. Jadi penghakiman dan tuntutan adalah roda yang terus berputar. Makanya kita karena kita apa namanya? Heran ya, orang Kristen yang bilang,
Kenapa ya saya mengasihi Tuhan Yesus tapi hidup saya kering? Kenapa ya saya ini anak Tuhan ya, tapi saya masalah berumah tangga saya begini, bagaimana itu begitu merasa dalam padang gurun dan seterusnya. Because judgment spin. Ya, siklus itu, roda itu terus berputar, membuat keruh, membuat sakit hati, membuat kering, kenapa? Penghakiman kita akhirnya berputar balik kepada kita. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi akan pada akhirnya, dan ukuran yang kamu pakai, kata Yesus, akan diukurkan kepadamu. So, we're just reaping it back on ourselves. And Yesus berulang-ulang dia ajarkan ini. That's why you release mercy, you release blessing, you release gratefulness, thankfulness, mengucap syukur, memberkati, mengampuni. Supaya apa? Damai sejahtera Tuhan datang menghalau yang lain. Yeah. Okay. Makanya aku baca satu lagi ayat di sini. Ya, sebenarnya ada banyak sekali. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, menggerutu supaya dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Nah loh, kenapa dibilang dihukum? Kenapa? Karena itulah prinsip kerajaan surga, tabur dan tuai putar dalam hidup kita, dan akhirnya atmosfer yang buruk, yang ketakutan, saling menghakimi, tuding, dan kepahitan itu menjadi atmosfer. Jadi mengucap syukur, sadar atau tidak, mengucap syukur akan membuat itu runtuh, akan membuat itu pecah, akan membuat langit yang bertembaga pecah dan mulai menghadirkan damai sejahtera dan kasih. Dan semua orang percaya katakan, Amin. Amin. Wah, pokoknya kalau di Zoom harus you walk by faith, not by the amen, because you can't hear the amen. Oke. Lalu yang terakhir, kalau kalian bosan, kamu bisa tarik nafas yang dalam, katakan, thank God, ini yang terakhir. Tapi ingat, kalau hamba Tuhan bilang, yang terakhir, itu maksudnya untuk mencegah orang itu tinggalkan Zoom call sebelum waktunya. Tapi dia bisa katakan berapa kali dia bisa mengulang. Inilah yang terakhir. Is internet okay? Everybody can. The internet is okay. Okay. Yeah. Yang terakhir. Again. Yang terakhir. Ini beneran kok, beneran. Beneran terakhir ya. Beneran. Kalau enggak istriku yang mengakhiri pasti. Udah kamu jangan ngomong terus. Aduh, pusing. Mengucap syukur membuat kasih Yesus terus berkobar. Nah, kita baca ayatnya Ibrani pasal 12. Can you read it please? 3:21. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini biasanya orang bilang, wah api yang menghanguskan, makanya lu takut sama Tuhan, and that's true. Menghormati Tuhan, ya, dalam takut akan Tuhan. Artinya kita extreme honoring God extremely in our lives is so important. Ya, kita semua harus hidup seperti itu. Tapi saya mau ambil kayak dimensi lain daripada firman Tuhan. Dikatakan mau ibadah kita harus diselingi dengan pengucapan syukur. Nah, dan waktu itu terjadi, api yang menghanguskan tidak menghanguskan. Api yang menghanguskan itu Allah kita sesungguhnya adalah api yang menghanguskan kekudusannya, menghanguskan yang berdosa, yang najis, yang tidak berkenan. Tapi karena kita berada di dalam Dia, hati kita melimpah dengan syukur, yang menghanguskan menjadi menghangatkan. Ya, yang bisa akhirnya makan kita itu akhirnya menjadi mahkota kita. Dan ini dia, when we choose to say thanks to God with a grateful heart, apa yang terjadi? Api Tuhan itu berkobar, api keintiman dengan Tuhan. Dia bisa didekati. Kalau api yang menghanguskan tidak bisa didekati.
right? Ya. Api yang menghanguskan, siapa yang bisa memeluk api yang menghanguskan? Tetapi waktu kita intim dengan Kristus, karena melalui Kristus kita datang kepada Bapa, karena kita berada di dalam Dia dan kita intim dengan Dia, kita itu tahu bagaimana mengucap syukur. And this incredible relationship, hubungan begitu luar biasa. Api yang menghanguskan itu tidak makan kita. Kita bisa bahkan duduk di pangkuan Bapa dan mendengar detak jantung, dan kita berada sebagai anak dekat dengan Bapa kita. And so this is so powerful. The power of giving thanks. Jadi di Thanksgiving ini, di musim Thanksgiving ini, kita mau menjadi umat Tuhan, kita mau menjadi pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau ajak setiap kita, karena saya sudah terlalu lama, kita semua bisa pejamkan mata, kita bisa tutup mata kita datang kepada Tuhan, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Tahukah saudara bahwa inilah pesan Tuhan yang melayang, yang propos hari ini di alam roh dan nancap di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Setiap kita, Roh Kudus sedang bekerja dengan cara yang unik melalui firman Tuhan ini. Setiap kita mendengar firman Tuhan ini, dan ini menjadi sesuatu yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Masing-masing kita harus minta ampun daripada Tuhan. Masing-masing kita harus menetapkan hati. Masing-masing kita harus katakan, oh iya, mengucap syukur itu adalah proklamasi, deklarasi. Itu adalah pengumuman, dan itu harus sengaja. Dan aku mau menuai buahnya, aku mau menerima janji Tuhan, dan aku mau hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Saya ajak istri saya untuk mendoakan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi ini menjelang siang kami boleh duduk bersama-sama dan mendengar hati-Mu Tuhan, bagaimana kami harus mengucap syukur, bagaimana mengucap syukur itu adalah kewajiban, bagaimana mengucap syukur itu mendatangkan tidak hanya kebahagiaan tetapi damai sejahtera, dan dengan mengucap syukur Engkau jaga hati kami Tuhan, Engkau pelihara hati dan pikiran kami yang dibalut oleh kasih Kristus. Tuhan, terima kasih, biar ibu-ibu wanita di tempat ini dan saya dan kami semua Tuhan, mulai hari ini kami mau taat, kami mau belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak mengucap syukur pada saat kami melalui tantangan, melalui cobaan, pada saat sakit penyakit menerpa, pada saat kesulitan keuangan, apapun itu Tuhan, kami minta ampun, kuduskan kami kembali Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk belajar lagi mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami untuk pakai lidah bibir kami untuk mengucap syukur, biar nama-Mu dipermuliakan, biar kami sembuh, kami sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk Thanksgiving, mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk umur hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. God bless you all. Thank you so much for having us.